Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghasala wa ightasala wa bakkara wa ibtakara wa dana fa ansata wa lam yalghu kana lahu bikulli khatwatin ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang insya Allah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 22 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 September 2025 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama untuk selalu bersyukur seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya yaitu nikmat alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan Islam, iman dan juga ihsan, nikmat sehat badan baik jasmani maupun rohani, dan yang terpenting adalah nikmat alhamdulillah pagi hari ini masih disampaikan umur kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berupaya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh ibadah yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semata-mata yang kita lakukan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga dosa kita bukan hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga langkah kaki dan niat kita untuk duduk di majelis ini kelak bisa memudahkan langkah kaki kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Tambighul Ghafilin yang pagi hari ini telah sampai kepada bab tentang Fadhailul Jum'ah. Setelah sebelumnya kita bahas tuntas tentang Thaharah dan Nadhafah, bersuci dan kebersihan. Maka kita lanjutkan dengan Fadhailul Jum'ah, keutamaan Jum'ah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah telah menegaskan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya hari, rajanya hari, pengistimewanya hari. Dinamakan Jum'ah dari kata jamaah yang artinya berkumpul. Dan Jumat itu perkumpulan kita beda dengan perkumpulan sholat fardu yang lainnya. Kalau sholat subuh mungkin segini 50 orang. Kalau Jumat mah yang tidak biasa ke masjid pun, bahkan yang gak suka sholat pun itu kumpul. Ya. Karena hari Jumat itu hari yang istimewa, sampai-sampai Rasulullah pun bersabda, siapa yang wafatnya hari atau malam Jumat, maka dia termasuk orang yang husnul khotimah. Itu ciri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Tambighul Ghafilin ini, inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya seutama-utamanya harimu yaumul jum'ati, yaitu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di mana pada hari itu, hari Jumat, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qubida wa fihi nafkhatu. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam mati, dan pada hari Jumat juga akan ditiup sangkakala. Ini. Jadi hari Jumat itu akan ditiup sangkakala. Tapi memang ada istilah orang tua dulu mengatakan seolah-olah mitos, ada sisi kalau malam Jumat itu katanya menyeramkan. Ya. Setan pada keluar katanya. Padahal itu dia memang ada baiknya juga untuk menakut-nakuti orang dulu, sehingga memang orang tua dulu menyuruh apa? Malam Jumat itu orang tua yang sudah meninggal dunia pulang agar dibacain doa. Ya bukan istilahnya setan, hantu dan sebagainya, tapi juga ada arah ke situ. Kemudian karena Jumat itu terjadi kiamat, ya malam Jumat khusus kita perbanyak ibadah. Itu maksudnya Ya, makanya orang dulu malam Jumat baca Yasin, dzikir, doa. Kalau sekarang manakiban, seperti itu. Ya. Lah nyatanya orang sekarang anak zaman sekarang enggak malam Minggu, malam Jumat pelayaban terus. Nah, itu setannya tuh. Ya. Nih. Jadi harapannya seperti itu.
Kemudian yang kedua, Jumat itu atau malam Jumat itu ibadah kita dilipat gandakan. Ya. Makanya sayang kalau kita lewatkan hari Jumat atau malam Jumat itu untuk tidak memperbanyak ibadah. Sedekah Jumat beda nilainya dengan sholawat Jumat, beda dengannya. Ya. Itu istimewanya. Wa fihi saqqatu, dan pada hari Jumat juga semua kita akan mati, semua makhluk akan mati. Fa'aksiru fihi alayya minas salat, kata Rasulullah. Oleh karena itu pada hari itu Jumat perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Tuh jelas hadisnya, Rasulullah menyuruh hari Jumat kita suruh banyak baca sholawat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya bacaan sholawatmu itu akan sampai kepadaku. Jangan khawatir, ya pasti. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya karena feeling and future-nya ke depan, pemikirannya untuk ke depan. Sahabat bertanya, wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad balita? Ya Rasul, bagaimana bacaan salawat kami akan sampai kepadamu sedangkan engkau telah rusak? Itu artinya nanti buat kita kan. Kalau zaman sahabat Rasulullahnya masih ada. Ya. Nah kalau kita baca salat atau mendoakan Rasulullahnya sudah rusak, kata mereka. Berpikirnya awalnya sahabat seperti itu. Qala, Rasul bersabda, ataquluna qad balitu, apakah kamu kira aku akan rusak, kata Rasulullah. Innallaha ta'ala harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas bumi antakula ajsadil amya, untuk memakan jasadku. Jasad Rasulullah utuh diharamkan oleh Allah, bumi, cacingnya, ulatnya, kalajengkingnya semua haram makan tubuh Nabi. Maka akan utuh terus tuh. Ya. Memang kita. Maka ketika ada ulama atau orang yang jasadnya itu masih utuh padahal udah ratusan tahun, seperti halnya guru kita Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang dikuburkan di Ma'la, di Mekah. Ketika otoritas kerajaan Arab Saudi hendak memindahkan makam dengan tujuan mungkin perluasan atau yang lainnya, ternyata makam Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani padahal sudah ratusan tahun, kain kafannya masih bersih putih, jasadnya pun masih utuh. Itu berarti orang bisa jadi banyak baca salawatnya banyak itu, atau karena amal yang lain. Ya, kalau itu sudah jelas, akhirnya otoritas Kerajaan Saudi tidak jadi memindahkan makam Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ya, kalau beritanya Imam Samudra dulu dengar kabar itu, saya masih ragu itu, Mak. Ya, wallahu a'lam bishawab itu, Mak. Yang ngebom Bali itu pernah viral sebentar itu, Pak. Samudra itu ininya masih utuh nih, Pak. Wallahu a'lam. Tadi kalau Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani karena betul ulama masyhur dunia dari Banten. Ya. Bahkan dikenal dengan ulama Hijaz, Madinah, Mekah, karena pernah menjadi imam juga di Masjidil Haram. Ya, itu hebatnya. Dalam riwayat lain disebutkan, kaifa taruddu alaina salam. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana engkau menjawab salam kami? Ketika kita bersabda, assalamualaikum ya Rasulullah, kita disuruh seperti itu. Waqad ramita, sedangkan engkau ya Rasul sudah hancur. Innallaha ta'ala, Rasul kami menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan jasadku untuk dimakan oleh bumi, cacingnya, ulatnya dan sebagainya.
Wa ma min ahadin yusallimu alayya, dan tidak ada seorang hamba pun yang menyampaikan salam kepadaku, kata Rasul, illa raddahullahu ala ruhi, kecuali Allah mengembalikan nyawaku, ruhku ke jasadku. Hatta aruddus alaihi salam, sehingga aku dapat menjawab salam kita. Jadi ya, jangan khawatir. Ketika kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, Allah kembalikan ruhnya Rasulullah ke dalam jasadnya, sehingga Rasul langsung membalas salam kita. Ini maklah ini. Artinya kedepannya ke kitanya ini. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan, ngapain kita ngucapin salam ke Rasulullah? Memang dijawab salamnya. Ngapain ngedoain Rasulullah? Rasulullah sudah pasti masuk surganya, sudah dijamin. Dosanya kalaupun ada sudah diampuni. Nah ini. Padahal itu jawabannya jelas. Allah kembalikan ruhnya. Jika langsung Rasul mendoakan dan menjawab salam kita. Banyak kita kalau di sana, assalamualaikum Rasul. Di sini pun kita seperti itu. Bahkan di bulan Maulid ini, berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Zainal Anbiya, Atsqal Atsqiya. Itu yang kita baca. Ya, itu. Jadi jangan khawatir, perbanyak. Karena Rasul akan menjawab. Semakin banyak kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, semakin hebat kita. Bahkan kata Rasul, as'adun nas yaumil qiyamah, manusia yang paling berbahagia, beruntung hari kiamat nanti adalah aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat kepada aku. Itu kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Aus bin Aus, Yazid dari Al-Ash'as. Rasul bersabda, man ghasala wa ightasala wa bakkara wa ibtakara, barang siapa yang wudu dan mandi. Jadi jangan hanya wudu, harusnya mandi kalau Jumat itu. Ya. Tuh. Kalau mandi memang mandi dulu baru wudu. Wa bakkara wa ibtakara, serta datang pagi-pagi ke masjid. Ya. Pagi-pagi, tapi jangan jam 7 berangkat Jumatan, ya terlalu subuh. Tuh. Wadana, kemudian dekat dengan imam, baris pertama. Jangan ada orang PCM datang duluan, dodok di pojok, ngeleyang ngobrol lagi, ya bukan termasuk, nggak termasuk tuh matu. Walam yalhu, kemudian dia tidak berbuat lagho. Tuh. Masuk ngobrol dan sebagainya dijelaskan sih. Kana lahu bikulli khatwatin, maka baginya setiap langkah kakinya ka ajri sanatin, seperti mendapatkan pahala puasa setahun dan puasa sholat malam setahun. Sayang amat Pak Haji Ali. Kalau sholat malam puasa setahun nggak bakal kuat. Kalau Jumat berangkatnya agak tatagan kan bisa. Kenapa? Karena setiap hari Jumat itu malaikat berdiri depan pintu untuk mencatat siapa yang datang duluan. Dan kalau sudah khatibnya sudah datang duluan, maka malaikat menutup buku catatan. Maka yang datang setelah itu nggak dapat catatan. Kalau dicatat karo mandor maroli gajian Pak Jali. Kalau nggak dicatat sama mandor, lah percuma kita Jumatan nggak dapat pahala. Tuh, itu. Imam Abu Lais As-Samarqindi dalam kitab Tamil Ufni mengatakan bahwa ghasala wa ightasala dalam hadis Nabi tadi itu menjelaskan bahwa ghasala adalah wudu, membasuh anggota wudu, sedangkan ightasala adalah membasuh semua badan, berarti mandi. Sementara kalimat bakkara wa ibtakara itu adalah mandi pagi-pagi. Ya. Artinya boleh mandinya pagi-pagi, wudunya siangnya. Yang penting kita pakai niat mandi Jumat, sekalipun mandinya sebelum berangkat sholat subuh, ini umpamanya mandi dulu. Tetap kita niat sudah
Jumat. Ya, itu karena sayang. Dan berangkatnya harus pagi. Seperti itu. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, lam tatlu'is syamsu wa lam taghrub ala yaumin afdalu min yaumil jum'ah. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa wahiya tafza'u liyaumil jum'ah. Tidak ada binatang yang melata di bumi pun sekalipun, melainkan ia akan merasa cemas, ketakutan, ya, karena hari Jumat. Ini mungkin dari sini nih orang dulu tuh bawa Jumat itu identik dengan angker, ngeri, ya, setan keluar karena begitu. Karena di mitosnya dulu juga sudah begitu dalam benak orang itu seperti itu. Tapi motivasi baiknya apa? Sehingga kita memperbanyak ibadah, baca Yasin, baca ayat kursi dan sebagainya. Tuh. Illas saqalain kecuali jin dan manusia. Tuh. Wa ala kulli babin min abwabil masjidi. Nah, ini hadisnya ternyata ada ini. Bukan omongan dongeng doang Pak Ali. Ya. Pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid kalau hari Jumat itu ada 2 malaikat yang mencatat orang-orang yang datang paling dahulu. Tuh. Kemudian fal awalu karajulin qarraba badanatan. Maka orang yang pertama kali datang orang yang berkorban seekor unta. Berarti memang ada hadisnya, bukan dongeng doang tuh yang ucapin, bukan nakut-nakutin biar pada datangnya duluan. Memang ada hadisnya. Yang datang duluan itu sama dengan korban di PCI mah nggak ada yang korban unta mah. Ya. Itu. Kemudian wa karajulin qarraba syatan. Ada orang yang datang berikutnya yang kedua adalah orang kedua ini itu seperti orang yang kurban seekor kambing. Nggak ada riwayat maka unta, sapi, kerbau, ini melangsung yang barisan kedua, datang kedua itu kurban kambing. Wa karajulin qarraba tayran, sementara yang datang yang ketiga itu si orang yang sedekah seekor burung. Di sedekah burung tuh yang ketiga tuh. Katakan. Wa karajulin qarraba baydatan, dan orang yang datang keempatnya seperti orang yang sedekah sebutir telur. Faida qa'adal imam tuyatis suhufu, apabila imam sudah duduk maka buku catatan itu dilipat, wis ditutup sama malaikat. Nah ini yang menafsirkan duduknya, ini duduk bagaimana? Duduk sudah di atas mimbar. Tapi juga meriwayatkan sudah duduk di tempatnya. Makanya kalau di Mekah imam itu duduknya itu nanti kalau sudah adzan yang kedua enggak duduk. Maka diartikan yang lebih kuat adalah duduknya duduk di atas mimbar, sudah ditutup catatannya. Ya. Karena itu ya motivasi kita untuk berlomba-lomba, karena al-jum'atu bainal jum'ati, al-jum'atul jum'ah, Jumat ketemu Jumat, itu dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti umrah ketemu umrah sama. Makanya dikatakan ya Jumat itu hijjul fuqara wa idul masakin, hajinya orang fakir, hari rayanya orang haram puasa wong lagi lebaran Jumat. Jadi haji. Jangankan yang belum haji, yang sudah haji pun Jumat utamakan. Apalagi yang belum haji, momen kesempatan. Kalau bayar 56 juta, antriannya 30 tahun. Ini nggak usah ngantri. Ya, gratis sama. Maka dalam hadis yang lain tuh kalau banyak utama Jumat tuh, siapa yang Jumat itu bebersih, karena tuh pakai kemarin yang sudah di bab kemarin, gunting kuku, rapin kumis, bulu ketiak dicabut sebagainya yang sudah dibahas kemarin, kemudian mandi, pakai minyak wangi, sunahnya kalau bisa putih, kalau enggak ya yang penting bersih, ya
Kemudian datang tidak melangkahi pundak orang lain, ya, paling depan seperti tadi itu. Khutbah didengar, maka pulang dia seperti bayi barulah, sama dengan baru pulang haji dan umroh. Ya, terutama Jumat. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan lagi, man tawaddu'a yaumal jum'ah, siapa yang berwudu pada hari Jumat, usahakan wudunya di rumah. Itu paling afdolnya. Kecuali rumah lagi nggak ada air. Sebab kadang-kadang kalau wudunya di masjid, kadang-kadang ngobrol dulu, ngabisin sebatang dulu. Ya, itu kalau wudunya di rumah langsung masuk tahiyatul masjid, i'tikaf. Fa ahsanal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa ata ilal jum'ah, kemudian pergi mendatangi Jumatan, fastama'a wadana, kemudian dia mendengarkan khutbah dan dekat dengan khatib. Di baris pertama itu, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Nah, ini hadisnya. Maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salah satu ayam, bahkan ditambah 3 hari, bonus 3 hari itu, 10 hari. Waman masal haso, kata Rasulullah, dan barang siapa yang memegang haso itu apa? Kerikil batu di karpet tuh. Ya, batu kerikil, faqad laho, maka sungguh dia telah laho. Itu lagi khutbah. Ingat saya dulu waktu pertama jadi mahasiswa di Arab, lagi khutbah saya nasbih, dimarahin sama orang Arab. Itu saya tahu. Nasbih saja nggak boleh, apalagi itu ini anu kerikil di karpet dan sebagainya. Faqad lahu. Ya, maka dari sini sudah banyak yang betul-betul menghindari. Sejatinya kotak itu lewat itu jangan sedang khutbah. Wis mau dapat uang seberapa, ya istilahnya. Kalau niat sedekah sudah ditaruh di depan-depan pintu. Di kampung nggak ada tuh lagi khutbah muter-muter kotak itu. Ya, khawatir Pak Jali lupa, udah pesan istrinya, Pak habis pulang Pak beli padang, naruh 2.000, 100.000. Lagi muter dengerin khutbah, khusyuk. Salah ngambil, yang dimasukin 100.000. Begitu di rumah makan padang bayar 2.000 nanti. Ya, nanti nyesel kan? Ya, itu. Udah kalau itu. Tapi sebelum khutbah mah silahkan. Ya, maka itu fungsinya datangnya duluan. Nah, ini sudah khutbah, baru 3 baris, ya, padahal sudah mulai khutbah. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Ya itu. Faqad lahu, maka tidak ada Jumat. Ya, dan sudah dibilangin sama yang Bilalnya itu sebelum khutbah itu. Ya, fa idza qala angsit, mengatakan sama anak barang itu, faqad lahu, enggak dapat Jumat lah. Hati-hati. Ya. Makanya saya usulkan sama Pak Haji Husain ini, mumpung nih pas nih ya. Jangan cuma mengumumin jumlah uang saja Pak Husain. Diingatkan, kewajiban ingatin belum itu. Anak-anak terutama yang SMA, berikan contoh yang baik dan sebagainya, itu perlu ya. Adapun nanti udah ribut ya udah urusan masa bodoh itu. Yang penting sudah mengingat. Siapa tahu kalau diingatan terus, nah itu. Ya, jangan cuma ngomongin uang doang, itu yang terpenting. Ya, agar tenang anak-anak, karena percuma kalian datang ke sini, pahalanya luar biasa, tapi lago nggak dapat apa-apa. Ya itu Pak Jusen, nanti kalau ngomongin tuh, ya usul, itu ya kebaikan. Jangan cuma itu di akhir selipin tadi itu, karena jelas hadisnya seperti itu. Yang dibacakan cuman kan Bilal tuh cuman bacakan, banyak yang nggak ngerti itu apa yang dikatakan tuh. Bahkan di Bilal yang lain mah fahuwa kal khimari, seperti keledai. Ya, kalau lagi Jumatan, maka jangan ada yang punten ini mah. Ya bukan saya ini ngobrol di belakang, sedang khutbah padahal tapi masih ada ngobrol. Ya udah jelas.
Wong dikira aja nasbih lagi khutbah mah faqad lahu. Ya, ngambil sesuatu di karpet juga sama. Ya, itu yang ingatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian terakhir sementara dari Abu Salamah Abu Hurairah bersabda, inna khaira yaumin tala'at fi syamsu yaumul jum'ah. Sesungguhnya sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam, di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Fa fihi adkhalahul jannah, dan hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi uhbita minha, dan pada hari juga Jumat juga Nabi Adam dulu diturunkan dari surga juga ketika makan buah khuldi. Wa fihi taqumus sa'ah, dan hari Jumat juga terjadinya kiamat. La taqumul sa'ati ila yaumil, tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Nah, itu yang menjadi maksudnya mah, jangan keluyuran kemana-mana kalau Jumat mah, kalau bukan yang baik mah, karena kiamatnya terjadi itu. Main biliar di hari Jumat, ya, nongkrong di kafe jangan hari Jumat, hari yang lain aja, ajali, ya, bukan kiamat doang, ya, itu. Kemudian la yusadifuha mu'minun yas'alullah, dan pada hari itu ya tidak ada seorang mukmin yang memohon kepada Allah, berdoa pada Allah, ya, itu illa aqau iyah, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Oh, Jumat itu doanya mustajabah. Perbanyak doa hari Jumat itu. Qala Abu Salamah, qala Abdullah bin Sulam, qad araftu tilkas sa'ah. Abu Salamah berkata, Abdullah bin Salam juga berkata, saya mengetahui saat itu, yakni hari yakni akhir sore. Wahya sa'ah, di mana pada saat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Artinya yang paling mustajabahnya itu Jumat asar sampai maghrib, itu paling mustajabnya itu. Di akhirnya itu sorenya itu yang paling mustajabahnya doa. Ya. Jadi itulah untuk sementara kajian tentang keutamaan Jumat ini, sekali mudah-mudahan motivasi kita sama-sama mengingatkan, ya, ternyata keutamaannya luar biasa. Kita datang untuk pagi-pagi, ya, anggaplah kayak di Mekah, rajin datangnya kalau Jumatan. Kalau di Mekah Madinah tampil, kalau nggak tampil datangnya sholat Jumat di jalan raya, nanti panas, ya, kita mah enak asik di tempat yang sejuk dan sebagainya, ya, karena begitu istimewanya. Semoga ini motivasi kepada kita, kita bisa memberitahukan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka, ya. Tapi biar bagaimanapun, biarkan anak-anak ribut, gak usah kita ini dan sebagainya, sayang kitanya, udah biarin. Maka kewajibannya mengingatkan, terus mengingatkan, ya, itu lah. Sambil mereka ngantri Jumat berkah, sambil diingatkan lagi nggak apa-apa. Pak Jali ngomongin deh, ya, ingat, nanti akan nempel lah di mereka. Lama-lama nanti juga kan. Ya, kalau kita biarkan saja, bahkan cuma marahin doang tanpa pemberitahuan, kita juga salah. Ya, makanya orang dulu mengatakan jangan kamu didik anak-anakmu dengan akhlak yang tidak baik seperti itu. Maksudnya itu kan membiarkan saja ribut dan sebagainya. Nah itu. Ya. Itulah mungkin untuk sementara kajian tentang keutamaan Jumat, sambil nunggu waktu suruk. Jika ada yang bertanya atau menambahkan, kami silakan. Baik, kalau berdasarkan Hijriyah yang dihitung dari peredaran bulan bukan matahari, ya mulai masuknya itu memang di kita itu terbenam matahari, ya. Sama dengan orang-orang yang ketika mau lihat hilal itu kan mulai dari jam 5 sore, ya saat itulah pergantiannya kalau kita. Nah, beda kalau Syamsiah, ya, atau Masehi itu kan malam jam 12 pergantiannya itu, ya, menjelaskan di situ. Berarti maghrib itu sudah mulai masuk malam Jumat. Makanya orang baca Yasin malam Jumat, zikir doa itu sudah dimulai. Itu udah malam Jumatnya itu, udah mulai di situ. Ya. Akhirnya kan asar, pergantian itu kan identiknya asar, tapi akhirnya adalah
malamnya itu. Tuh, pergantian harinya. Jadi Kamis sore itu sudah malam Jumat. Itu. Berarti kita kan Hijriyah. Sebetulnya memang kita ya patokannya tetap kan orang Islam ya itu Hijriyah. Makanya orang tua dulu mengajarkan kalau bahasanya haul itu selalu ngitungnya pasti Hijriyah. Tapi kalau ulang tahun pasti rata-rata ngitungnya Masehi. Ini kan Pak Jelia. Ulang tahun dari orang sana nggak ada. Ya. Tapi kalau haul dari hitungnya pasti bulan itu. Kalau ngitungnya ini kan susah, geser-geser terus kan, beda-beda terus harinya. Ya. Bahkan nanti tahun berapa itu, setahun kita kan puasa Ramadan 2 kali. Ya. Ada nanti tuh, berapa tahun lagi nanti tuh. 2030 Pak Haji. Waduh Pak Haji udah ngitung tuh. Mudah-mudahan masih panjang umur Pak Haji ketemu. Luar biasa, setahun puasa 2 kali itu barokah berarti. Ya, itu ketemu kita. Yang kedua, yang namanya pabrik memang ya halahnya memang kebanyakan halah daruriyah. Ya punten kadang-kadang kalau kita nggak pintar-pintar di pabrik mau mandi juga susah, mau ganti pakaian juga repot, ya wis adanya. Tapi niatkan bahwa kita itu hari Jumat. Ya. Kadang pengen pagi ya masih tutup mamanya. Ya udah. Bikin aja baju udah, bikin serep kunci aja udah nggak apa-apa. Ya. Bikin serep kunci 10.000 di tempat penggandaan kunci, punya kunci sendiri. Ya. Karena memang baru kan juga ada aturan. Mungkin dalam pabrik ada aturan karena kapan tuh mesin punya harus dimatikan dan sebagainya kan ada seperti itu. Ya. Tapi kita kan juga nggak selamanya di pabrik, ada saatnya nanti ya. Kalau masih di pabrik ya silahkan sebisanya. Yang penting utamakan tadi itu kita di rumah udah niat mandi Jumat. Ya. Kalau bisa ganti pakaian putih mah biar lebih nyaman. Khawatir ini kalau masih pakaian lepis biru takutnya apa masih kotor apa umpanya. Ya, itu bawa pintar-pintar kita. Parfumnya kita bawa, sunnah Rasulnya seperti itu. Ya, dan yang terpenting adalah etika walaupun berapa menit dengarkan khutbah itu sama, insyaallah. Dosa semua diampuni. Yang penting usahakan baris paling depan. Kemudian dengarkan khotbah. Kadang-kadang dengarin khotbah bener kan di pabrik capek, ngorok, tidur, nggak apa-apa. Daripada yang duduk di belakang ngobrol, dengan depan dengerin nggak taunya ngantuk, itu masalah itu. Ya, nggak apa-apa itu. Karena kan angsitu wasma'u, diam dengarkan. Awalnya kita sudah diam dengarkan, nggak taunya qadarullah ngantuk. Nah itu mah, nggak niat tidur kok kitanya. Ya, manusiawi lah. Apalagi badan rada lelah, AC adem, nah udah pasti. Apalagi mau Jumatannya makan padang dulu. Udah itu mah. Ya. Makanya usahakan jangan makan dulu. Ya, kalau mau Jumatan mah. Tuh. Karena bisa ngantuk sayangnya. Jadi itu Pak, jangan khawatir Pak Juda. Insyaallah sama. Yang penting bagaimana kita mengetahui bahwa ini Jumat. Usahakan berbanyak sholawat, doa dan sebagainya. Istimewa sedekah. Makanya ide Jumat berkah itu sudah luar biasa itu dah. Ya. Itu insyaallah mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah di jamaah takwa semuanya. Tuh. Ada yang lain? Enggak ada seperti Paji. Kiamat kecil mati, kiamat besar atau kiamat semuanya mati. Artinya semua pasti akan mengalami kalau kiamat besar. Cuman memang terjadinya kan dalam itu hari Jumat. Jumat yang mana kita nggak tahu. Jumat besok berlaginya wallahu malaikat nggak tahu, nabi juga nggak tahu, cuman dikasih tahunya terjadinya Jumat aja begitu. Dan kalau sudah kiamat besar semua orang mukmin pasti mengalami, cuman keadaannya beda-beda. Orang beriman ketika kiamat ya tenang aja udah. Ya. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal di surat Yasin itu. Inilah janji Allah benar yang disampaikan para rasul, kiai, ustadz, ulama. Bahwa kiamat itu ada terjadi. Lah bagi orang yang kafir mah, waduh lah benar itu mah kalang kabut. Waduh beneran. Itu yang yaumul fazul akbar disilakan tuh. Hari kedahsyatan yang luar biasa. Bayangin kalau lihat kita tsunami, longsor aja udah ngerinya luar biasa. Itu jauh lebih daripada itu. Kalau kita lihat tsunami 2006 di Aceh dulu,
ngerinya kayak apa itu. Lah kiamat besar menanti lebih-lebih. Semua orang itu. Bayi, orang yang melahirkan keluar bayinya nggak ngerasain apa-apa. Yang lagi nyusui bayinya dilemparkan. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seorang nggak kenal saudaranya lari dari saudara. Wa ummi wa abi, dari ibunya bapaknya nggak kenal, suami istri nggak kenal. Ya, saking dahsyatnya itu hari kiamat. Wa taranna susukaro, dan kita akan melihat orang banyak kayak orang mabok. Wa mahum bisukaro, mereka itu nggak mabok, tapi itulah adab Allah, terutama bagi orang-orang kafir. Jadi semua akan mengalami kiamat besar. Ya, mau beriman yang semua akan mengalami. Cuman Allah akan nanti membedakan mana yang beriman. Tenang aja. Ya, karena memang ini yang sudah dijanjikan. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, kiamat. Sementara banyak mereka kan kiamat bohong, nggak ada kiamat, nggak ada. Nah, kalau kita kan iman, percaya kiamat itu ada. Itu yang benar, ya. Jadi nggak ada hadisnya orang beriman memang nggak kena kiamat besar. Nggak, semua. Cuman orang beriman tuh tenang saja, ya. Serawannya senang, malahan kiamat itu senang. Oh, ini janji Allah nih. Kita akan berikan kenikmatan yang sesungguhnya, yang abadi. Ya, itu nggak akan hancur, nggak akan binasa. Kita akan hidup selamanya dengan dalam keadaan senang. Nah, tuh. Baik, itulah mungkin kajian kita karena sudah masuk waktu suruh. Semoga bermanfaat, motivasi buat kita. Tolong saling mengingatkan saja pada yang lain. Sayang, kalau Jumat kita termasuk lago itu sayang, udah berangkatnya kan beda. Jumat minimal sholat kita kan 1 jam, Duhur paling 5 menit. Kenapa? Karena ada khutbah dan amalan-amalan yang lainnya juga memotivasi kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan baca doa. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.